Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Alivia Nisha Lestari di podcast Outdoor. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, salah satu mahasiswi terrajin dan terbaik di Universitas Islam Negeri Saifuddin Juri Purwokerto atau biasa kita sebut Winseizu. Kita sambut aja ya langsung bintang tamunya. Ini dia, kita sambut ya bintang tamu kita kali ini, Mbak Amel. Kita udah sama bintang tamu kita untuk podcast kali ini, yaitu beliau adalah salah satu mahasiswi aktif yang masih aktif sampai sekarang di Winseizu. Mbak Amel, boleh perkenalkan diri ke pemirsa yang ada di rumah? Ya baik, halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Amelie Fitriana Nuraini. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Manajemen Dakwah di Universitas Islam Saifuddin Zuhri Purwokerto atau disebut dengan singkatan Winseizu. Iya betul. Jadi judul podcast kita kali ini itu kita bakal ngebahas lebih dalam apa sih itu Prodi Manajemen Dakwah. Pasti teman-teman di rumah belum pada tahu kan apa sih manajemen dakwah. Orang-orang mungkin taunya paling manajemen dakwah ya kita berdakwah, kita berdai. Padahal manajemen dakwah itu bukan hanya menghasilkan mahasiswa yang bukan hanya menghasilkan mahasiswa atau pendai profesional aja. Kita bahas kali ini ya, apa sih itu prodi manajemen dakwah sama Mbak Amel, yaitu mahasiswi dari jurusan manajemen dakwah sendiri. Udah siap dengan pertanyaan yang akan saya lontarkan, Mbak Amel? Insya Allah siap. Oke guys, kita langsung aja ya masuk ke pertanyaan pertama nih. Apa sih motivasi Mbak Amel dalam memilih prodi manajemen dakwah sendiri? Ya baik, motivasi bagi saya memilih prodi ini tuh awalnya saya lihat sosok seorang Ustadzah Mumpuni. Beliau ini salah satu lulusan Winseizu di jurusan dakwah. Saya termotivasi terhadap beliau karena dulu ini sedikit cerita ya Mbak Alif. Iya nggak apa-apa, kan namanya podcast. Dulu tuh saya tuh dulu pengen banget jadi seorang pendakwah atau pendai. Dulu kan Mbak Alivia Nesha tahu Ustadzah Okisna Dewi? Tahu. Ya. Dulu saya pengen menjadi seorang pendakwah seperti beliau. Nah, di situ saya belajar bagaimana sih saya bisa mencerminkan sosok Ustadzah Okisna Dewi di diri saya sendiri. Pas waktu Ustadzah Mumpuni menjuari aksi Indosiar itu yang Mbak Alivia Nesha, kalau nggak salah di tahun 2016 beliau menjuari 1. Lah di situ saya benar-benar yakin saya pengen bisa menjadi seorang pendakwah seperti Ustadzah Mumpuni, dan saya di situ benar-benar nekat mengambil prodi ini. Gitu. Berarti Mbak Amel tuh sangat ngefans banget ya sama terobsesi dirinya akan ingin menjadi seperti Ustadzah Mumpuni, Masya Allah. Ada lagi? Ya, walaupun saya sudah masuk ke manajemen dakwah dari semester 1 sampai semester sekarang, bahkan mau naik ke semester 5 ya. Ini manajemen dakwah ini bukan hanya tentang manajemen dakwah ini bukan hanya mengajarkan tentang berdakwah, tetapi banyak berbagai hal seperti manajemen haji umroh, terus kemudian manajemen zakat wakaf, terus dan lain-lain sebagainya. Berarti banyak ya guys, manajemen dakwah tuh bukan hanya melahirkan pendai-pendai aja, bukan tentang hanya dakwah-dakwah aja yang ceramah kesana kesini, tapi manajemen dakwah juga banyak ya, mencakup banyak hal kayak tadi yang disebutin Mbak Amel, itu ada haji dan umroh, terus juga ada wakaf begitu kan. Kan Mbak Amel sekarang udah semester berapa? 4 ya, mau naik ke 5 kan. Dari semester 1 sampai sekarang Mbak Amel mau ke semester 5 tuh tantangan terbesar yang dihadapin Mbak Amel tuh apa aja? Bisa disebutin, kita bisa sharing-sharing juga ke teman-teman yang di rumah. Ya mungkin tantangan terbesar saya dari semester 1 sampai semester ini tuh saya mendapatkan mata kuliah di mana setiap mahasiswa suruh public speaking di depan umum. Itu tantangan terbesar saya. Soalnya tuh saya tipe orang, saya introvert Vanessa. Saya tuh introvert banget ya. Di situ mungkin tantangan terbesar saya. Soalnya saya kalau di depan umum saya malu, saya belum bisa ya ngomong pasti saya malu. Nah, di situ tantangan terbesar saya. Ada lagi?
cukup. Berarti dari tantangan yang tadi Mbak Amel ceritain itu berarti manajemen dakwah itu nggak cuman ngajarin dakwah aja, itu juga bisa kita belajar tentang public speaking juga ya. Masya Allah. Kan tadi Mbak Amel udah sharing nih ke kita semua apa tantangan terbesarnya. Sekarang aku pengen nanya ke Mbak Amel, apa sih pengalaman berharga dari semester 1 sampai Mbak Amel sekarang udah mau ke semester 5 yang Mbak Amel jalanin di jurusan manajemen dakwah ini? Pengalaman yang paling berkesan buat Mbak Amel tuh apa? Ya, selama saya di MD ini saya mengalami banyak perubahan, terutama di mana saya mungkin bisa dibilang saya sekarang berani berbicara di depan kelas atau di depan umum, di mana saya dulu kan introvert di Indonesia. Ya alhamdulillah sekarang ada perubahan lah, mungkin ya nggak banyak lah, mungkin sedikit. Berarti Mbak Amel ngerasa udah mulai berubah ya semenjak ada masuk ke jurusan manajemen dakwah ini. Dengan adanya matkul kayak tadi public speaking, itu bisa mengembangkan diri Mbak Amel sendiri yang tadinya introvert udah mulai berani bicara. Itu termasuk perkembangan yang bagus ya, soalnya kan Mbak Amel juga cita-citanya tadi katanya mau jadi pendai ya. Masya Allah, kita doakan semoga Mbak Amel cita-citanya beneran jadi Ustazah Mumpuni, jadi penggantinya Ustazah Mumpuni ya guys. Baik, pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana sih Mbak Amel mengintegrasikan manajemen dengan kegiatan dakwah itu sendiri? Ya, di manajemen dakwah sendiri kan itu ada yang namanya coach ya, teknik coach. Yang pertama tuh planning, dimana saya kan di sini kan introvert di Indonesia. Awalnya mungkin saya berdakwah di tempat-tempat kecil, kayak semisal di TPQ, di pondok, kemudian di musola yang kecil-kecil gitu. Oh, Mbak Amel mondok ya? Ya alhamdulillah mondok. Iya, mahasiswi Unseju itu pasti mondok guys. Kita just for your information aja. Organizing tuh yang mungkin saya di sini minta bantuan terhadap teman-teman saya, di mana mungkin ada pembagiannya yang Malaysia, ada yang suruh cari materi, kemudian kostum, pakaian, jadwal kayak gitu. Activating itu kan pelaksanaan ya, mungkin ada jadwal nih, misal di Ibu Muslimat saya menyesuaikan, berarti bahasa atau materi yang harus dipahami oleh Ibu Muslimat. Kemudian kalau di kalangan anak muda mungkin saya menggunakan bahasa yang gaul lah, yang modern gitu, biar mudah dipahami oleh anak muda ya zaman sekarang. Terakhir ini ada teknik controlling, di mana saya minta kepada teman-teman saya untuk mengontrol atau mengevaluasi tadi dakwah saya gimana. Kenapa diadakan evaluasi? Karena supaya kedepannya bisa menjadi perubahan yang lebih baik, agar lebih baik lagi ya. Kalau aku boleh tahu, mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu, jurusan manajemen dakwah itu lulusannya nanti kerja jadi apa aja sih Mbak Amel? Atau kerja di lebih ke mana, menyondong kemana pekerjaan lulusan manajemen dakwah itu? Ya pastinya teman-teman tuh banyak ya, kayak manajemen dakwah tuh juga jadi apa-apa gitu ya. Iya, mungkin banyak yang mikir gitu juga. Kok nggak manajemen dakwah tuh cuman ya dai dakwah nggak bisa nih gitu misal. Jangan salah teman-teman, di sini tuh banyak banget lulusan dari manajemen dakwah, seperti kayak manajer pengelola lembaga travel seperti haji dan umroh, kemudian wakaf zakat, terus banyaklah seperti itu. Iya, kita juga nggak bisa ya teman-teman ngelihat apa jurusan kita buat menjadi apa. Yang penting kita punya value ke diri kita, punya kualitas terhadap diri kita, pasti kita insya Allah dapat pekerjaan yang cocok. Karena tadi udah disebut sama Mbak Amel, lulusan manajemen dakwah tuh bakal kerja di mana. Tanggapan Mbak Amel sendiri, perspektif Mbak Amel gimana sih ngelihat peluang kerja lulusan manajemen dakwah tuh gimana gitu? Ya sangat luas lah, dimana kita bisa mendirikan biro haji umroh sendiri, itu bisa. Sesuai kayak tadi saya udah bilang ya, sesuai dengan kualitas diri kita sendiri. Oke. Pertanyaan terakhir nih guys, kita ke pertanyaan terakhir buat Mbak Amel. Apa saran Mbak Amel buat calon mahasiswa jurusan manajemen dakwah Winsaizu kedepannya tuh, pesan dan boleh dikasih semangat Mbak Amel? Ya, pesan dan saran saya buat mahasiswa maba ya tahun 2024 ini, kalian jangan minder ya, jangan minder kalian mengambil prodi ini, prodi manajemen dakwah. Karena kebanyakan dulu tuh saya minder Mbak, kayak mau jadi apa gitu, dulu saya minder.
Karena di prodi ini tuh saya diajarkan dimana dari awal public speaking, kemudian kita bisa ngomong di depan umum. Penjelasan yang tadi Mbak Amel jelasin itu sangat membantu kita banget ya. Kita yang awalnya, saya sendiri bahkan teman-teman di rumah belum tahu itu apa manajemen dakwah, prodi manajemen dakwah udah dijelasin secara mendalam oleh Mbak Amel, dan kita juga sekarang udah paham. Karena kan awalnya kita cuma tahu manajemen dakwah tuh ya paling kita berdakwah-dakwah, maksudnya berceramah di depan umum. Ternyata enggak, manajemen dakwah juga mengajarkan public speaking, mengajarkan audit kinerja, dan banyak-banyak. Oke guys, mungkin itu aja yang podcast kita kali ini. Terima kasih ya Mbak Amel udah repot-repot datang ke podcast saya ya. Jangan kapok ya Mbak Amel. Ya, enggak kok. Seru. Iya, oke. Mungkin kita cukupin aja podcast outdoor kita kali ini. Semoga ada episode 2. Semoga ya. Amin. Jangan lupa di like, comment, and subscribe guys. Dukung Mbak Amel sampai wisuda. Dan doain aku juga wisuda tepat waktu ya guys. Amin. Dadah. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.